warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Novia Karneli. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis saya terkait dengan materi dan mendengar dalam komunikasi organisasi. Seseorang dalam berkomunikasi adalah akibat kegagalan dalam mendengar pembicaraan orang lain, baik itu secara efektif, terampil, maupun dengan penuh pengertian. Maka dari itu, pada zaman sekarang kebanyakan orang tidak mau mendengarkan apa kata orang lain. Perlu kita ketahui, ada yang mengatakan dan perlu kita ingat bahwa alam telah memberikan manusia satu mulut. Tuhan telah memberikan manusia satu mulut, atau Allah telah menciptakan umatnya satu mulut sekaligus telinga. Dua telinga yang artinya yaitu untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan dua kali lebih banyak mendengarkan pembicaraan orang lain atau berkata. Tetapi sekarang percuma, kebanyakan seseorang tidak pernah mendengarkan apa pembicaraan orang, apa yang dibicarakan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia lebih cenderung didengarkan daripada mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Sementara itu, kunci efektifnya adalah kemampuan mendengarkan. Maka dari itu, kita dapat mengetahui bagaimana seseorang tersebut dapat merespon atau mendengarkan pembicaraan kita. Kita bisa melihat dari ciri-ciri orang yang tidak bisa mendengarkan dengan baik, dan ciri-ciri orang bagaimana orang bisa mendengarkan dengan baik. Berikut analisa saya terkait dengan ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik. Yang pertama yaitu berbicara. Ketika seorang temannya ingin curhat kepada dia, lebih dari 10 menit saja teman lawan pendengarnya itu sudah ikutan berbicara, artinya dia itu berpotongan, artinya dia itu memotong pembicaraan temannya yang sedang curhat. Nah, itu adalah salah satu ciri seseorang yang tidak mau mendengarkan pembicaraan orang atau temannya sedang curhat. Yang kedua yaitu banyak hal yang dipikirkan atau tidak fokus dalam ketika seseorang menyampaikan apa yang dia disampaikan kepada lawannya atau si pendengarnya itu malah lebih cenderung memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh si pembicara. Maka itu akan terjadi ketidakfokusan dalam pendengar. Yang ketiga yaitu sering memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu tadi dalam poin pertama tadi, berbicara belum 1 menit saja atau 15 menit lah paling lama ya, belum 15 menit temannya yang bercurhat, tapi malah pendengarnya itu sudah ikutan berbicara. Jadi itu artinya adalah dia selalu memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat yaitu tidak berempati. Yang kelima yaitu tidak sabar ingin komen. Dia itu hanya lebih ketika mendengarkan ke teman-temannya curhat, belum sepatah kata saja dia ingin mengatakan sesuatu hal yang ingin dia sampaikan. Sebenarnya padahal temannya tuh belum selesai membicarakan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Itu adalah 5 dari ciri orang yang tidak bisa mendengar dengan baik atau menjadi pendengar yang tidak baik. Yang selanjutnya yaitu ciri pendengar yang baik. Menurut analisa saya, yang pertama yaitu orang tersebut sering bertanya. Dia selalu bertanya mengenai masalah yang diceritakan oleh temannya. Tujuannya yaitu agar dia tuh bisa mendapatkan solusi atau saran bagaimana cara menyelesaikan masalah dari yang dibicarakan oleh teman-temannya tersebut. Yang kedua yaitu melakukan kontak mata lebih dari 80%. Itu artinya si pendengar itu lebih serius mendengarkan ucapan dari lawan pembicaranya. Yang ketiga yaitu sering mengulang beberapa ucapan oleh bercurhatnya tadi.
Yang keempat itu dia selalu mengatakan maaf atau permisi. Intinya yaitu sebelum dia memotong pembicaraan tuh dia mengatakan maaf, permisi, menurut saya begini-begini, begitu. Nah, perlu kita ketahui, mendengar adalah keterampilan yang sangat penting dalam penentuan efektivitas komunikasi. Maka keterampilan mendengar itu tergantung kepada hati atau perasaan kita sendiri. Dengan itu, banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi pada keterampilan mendengar ini. Yang pertama yaitu orang sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua yaitu sibuk dengan masalah eksternal. Yang ketiga yaitu asimilasi. Yang keempat yaitu faktor lawan sangat mempengaruhi. Yang kelima yaitu pendengar cuma menerima harapan dari si pembicara. Maka dari itu, menurut analisa saya, dalam berkomunikasi, intinya kita harus memiliki rasa dalam hati kita, keterkaitan antara kedua belah pihak. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Biarkanlah dia dulu membicarakan apa yang ingin dia bicarakan. Setelah selesai baru kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Apa perlu kita menyampaikan yaitu saran atau kita memberikan sebuah tanggapan mengenai apa yang dia bicarakan, seperti itu. Dan juga tidak meninggalkan lawan pembicaraan. Maka dari itu, dengan adanya seperti ini, maka proses keterampilan mendengar dalam komunikasi itu sangat lancar. Maka si pembicara pun atau disebut saja si teman kita yang curhat tadi, dia lebih senang gitu curhat sama kita karena kita merespon curhatannya tuh dengan baik gitu. Maka dari itu dalam berkomunikasi hindarilah hal-hal yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan kepada diri seseorang si pembicara tersebut. Karena apa? Untuk apa Tuhan, untuk apa Allah memberikan kita satu mulut, dua telinga? Itulah gunanya. Mulut itu berfungsi untuk berbicara, mengeluarkan apa yang ingin kita sampaikan. Telinga berfungsi sebagai mendengar. Dua telinga itu artinya kita mampu mendengarkan lebih banyak, mendengarkan orang lain lebih banyak, 2 kali lebih banyak mendengarkan orang lain, baik itu dalam ucapannya ataupun kata-kata yang ingin dia sampaikan kepada kita. Maka gunakanlah mulut kita itu sesuai dengan fungsinya. Gunakanlah telinga kita itu mendengar sesuai dengan fungsinya. Jangan kedua hal tersebut gunakan dengan hal-hal yang negatif. Seperti mulut, mengatakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati seseorang lain. Telinga, mendengarkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting dari orang lain. Itu sih menurut analisa dari saya dalam keterampilan mendengar dan keterampilan mendengar dalam berkomunikasi organisasi. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam analisis saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.